saya akan membuat program selection short descending. Sebelum kita buat dulu include streamnya. Kemudian using namespace-nya std. Kita buat std biar pada saat cout kita nggak buat std terus. Kemudian kita buat in main-nya. Setelah itu kita buka kurung berawal, masukkan integer yang akan kita pakai. Kita masukkan integer array. Langsung kita masukkan di programnya aja. Ini 2, 1, 8, 10, 0. Kita buat integer n, banyaknya data array ada 10. Kemudian kita masukkan integer i, j, x, posisi, dan tampung. Kemudian kita buat perbandingan yang setelah disortir dan sebelum disortir. Kita buat output sebelum sortir. Terus kita buat perulangan untuk menampilkan sebelum disortir itu, sebelum diurutkan. Kita buat perulangan for itu i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari n ya, n lebih kecil dari banyaknya data array. Kemudian ini sama plus. Kita cout datanya, data array i, dan buat cout syaratnya. Di sini for kemudian coba contoh. Di sini coba dari tampilannya. Kiri.
actionnya itu dengan cara kita buat perulangan for i sama dengan s di sini kita ada posisi karena kita udah buat variabel posisi tadi. Posisi sama dengan i, karena i adalah nilai yang paling indeks paling awal tadi dari 0. Kemudian kita masuk ke for lagi. Kita cari J sama dengan I tambah 1. Yang J lebih kecil dari N, yang kita buat plus J plus semua, sorry, ini setelah itu setelah buat for-nya, kita buka kurung awal, kita buat pernyataan if jika data array J lebih besar dari data posisi, ya kita kalau benar maka kita pergi ke posisi sama dengan J. Setelah itu kita buat if lagi, if posisi tidak sama dengan i, kita buka kurung berawal, tampung, kita masukkan variabel tampungnya, tampung sama dengan data posisi, itu kita buat lagi data yang indeks array i sama dengan sama dengan tampung. Setelah itu kita buat tampilannya, kita kasih jarak dulu ya.
buat perbedaan yang sudah diurut dan belum diurutkan. Ini kita buat yang sudah diurutkan. Data array I tadi, coba kita run. Komanya lupa. Oke, berhasil. Ternyata ada yang salah, yang 88. Kita periksa dulu ya. Kasih tambah 1. Oh ya, ini juga tadi dikasih tambah 1. Coba cari lagi. Masih juga. Coba kita masukkan integer C. Ini kita masukkan integer C, integer I. Dia tampung data. Posisi oke. Data. Di sini coba kita buat data posisi sama dengan data ini. Ya, kita buat data I sama dengan dia udah diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Programnya berhasil. Mari kita lihat statement perulangan
selection sort ini. Di sini ada ini, for ini untuk menampilkan data-data yang udah ada pada di array. Integer 1 i sama dengan 0, kemudian i 0 lebih kecil dari n ini adalah 10. Kemudian tampilkan data i itu tadi ini. Kemudian kita masuk ke for yang ini, i sama dengan 0, i lebih kecil, coba i sama dengan 0, kemudian 0 lebih kecil dari n tambah 1, berarti 11. Posisi ini 0. For integer j sama dengan nilai j itu tadi, j sama dengan i tambah 1, berarti kalau i itu 0 tambah 1, berarti 0 ditambah 1 itu dengan 1. Maka nilai j itu 1. Kemudian 1j lebih kecil dari n. Kecil dari n, oke. Kemudian kita lihat di sini ada if data j. Data j itu memiliki 1, berarti dari ini di indeks 1. Datanya 1 lebih besar dari data posisi. Lebih besar dari data posisi. Posisi sama dengan 0, indeks ke 0 di 2. Kemudian masuk ke posisi sama dengan j. Posisi sama dengan j. Sini posisi sama dengan j, berarti 1. Kemudian kita masuk ke ini, if posisi, jika posisi tidak sama dengan i. Oke, kita buat jika posisi tadi 1 tidak sama dengan i tadi 0, maka benar. Kemudian masuk ke tampung sama dengan data posisi. Data posisi itu adalah 1. Kemudian data posisi 1 sama dengan data i. Data i itu 2. Karena di i adalah 0, indeks ke 0 memiliki nilai 2. Itu kita masuk ke data i. 2 sama dengan 1. Jadi ada pertukaran ini tadi di sini, jadi ada pertukaran. Begitu juga dengan seterusnya. Kita kembali ke for ini,
di sini ada penambahan untuk melakukan sorting lagi. Jadi ini I-nya menjadi 1, nggak 0 lagi karena udah ada penambahan plus I. Setelah itu kita masuk ke menampilkan setelah diurut. Kita melakukan perulangan juga, karena kalau tidak melakukan perulangan nanti hasilnya nggak terurut juga mana yang mau ditampilkan, karena di sini ada I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, berarti 0 lebih kecil dari N, tidak melebihi batas nilai dari N. Kemudian ditampilkan data I tadi sama seperti ini, menampilkan data I jadilah seperti ini. Seperti inilah outputnya. Oke. Bubble sort discountingnya, pertama kita buat include-nya. Deklarasikan langsung, kita masukkan nilainya langsung. Misalnya 2, 1, 8. Oke, sudah deklarasikan. Kemudian kita masukkan integer banyaknya data. Kita kasih length, integer length. Sini banyaknya data arraynya ada 10. Kemudian kita masukkan kita deklarasikan lagi variabelnya, integer I, J, K, temp. Temporary ini tempat penyimpanan sementara nilainya nanti. Oke. Kemudian kita cout dulu. Kita tampilkan data sebelum diurutkan. Data yang ini tadi akan kita tampilkan secara berurut seperti ini. For integer I 0, kemudian I kecil dari length, kemudian I kita plus. Data I tadi, data XI. Kemudian kita ini. Setelah itu kita kasih jarak dulu ya. Biar nampak bedanya. Proses sorting, yaitu
proses sortingnya kita buat perulangan for i sama dengan 0 ya, i lebih kecil dari length ya, kita i plus plusnya setelah ada for ini, perulangan ini, kita ada perulangan bersarang lagi. Jadi kita masuk for lagi, mana kita masukkan integer j sama dengan 0. Ini karena kita descending, jadi kita mencari yang lebih tinggi, kita ngurutkan dari tinggi ke yang terendah. Itu dengan j sama dengan i tambah 1 tambah 1 ya, J lebih kecil dari length, kemudian ke J plus plus. Setelah itu for ya, masuk ke if jika j lebih kecil dari length, kemudian kita masuk ke if jika data i, jika data i data J kecil dari data J. Oke. Jika data I lebih kecil dari data J, jika benar maka kita masuk ke penyimpanan data. Temp sama dengan temp ini tadi tempat penyimpanan data, di mana data i akan disimpan di temporary. Oke. Kemudian kita tampilkan data i, kemudian data i-nya akan dipindahkan, akan diberi nilai ke data j. Jadi data i sama dengan data j. Setelah itu kita akan munculkan kembali data j-nya. Data j sama dengan nilai yang di nilai tempat penyimpanan sementara tadi akan kita masukkan. Data j akan kita tampilkan. Oke. Setelah itu kita masuk ke data yang telah diurutkannya. Ini adalah proses sortingnya, proses sorting bubble descending. Kemudian kita buat data setelah disorting. Di sini kita melakukan perulangan lagi, di mana i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari length, dan kita ini
tampilkan data yang disorting tadi, yaitu data I dari indeks 0. Data I. Coba kita run. Oh, ini enggak ada titik komanya. Data setelah disorting lambat. Oh, ternyata ada yang salah di sini. Kita lihat di proses sortingnya. Proses sorting. Jika data data C ternyata kesalahannya hanya ditutup awalnya tadi. Nah, di sini ada statementnya. Nah, di sini dia udah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Kemudian kita lihat di sini proses sortingnya. For I sama dengan 0, I 0 lebih kecil dari length. Kemudian kita masuk ke if, kita masuk decision if data I adalah, coba di sini I sama dengan data I adalah tadi 0 indeks ke 0 ada 2, value nya ada 2, kemudian lebih kecil dari data C. C itu tadi di sini I tambah 1, berarti 0 tambah 1 dengan 1, jadi C sama dengan 1. Maka di sini benar. Jika benar, masuk ke penampungan data, mana di sini temporary sama dengan data I. Data I ada tadi I sama dengan 2. Data I, mana data itu adalah 2 sama dengan data J. Data J itu tadi 1. Nah, di sini kita melakukan pertukaran
dari data G tadi nilainya 1. Nah, sama dengan temporer ini tadi data yang kita tampung itu yaitu 2. Temporer sama dengan data I, berarti dengan 2. Jadi ini melakukan pertukaran dan jadi 2 ke 1, melakukan pertukaran dari yang paling tinggi ke yang rendah karena kita melakukan bubble sort descending. Kemudian ditampilkanlah perulangan-perulangan sampai dengan I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah value-nya, maka ditampilkan data I. Nah, di sini saya akan membuat program interpolation. Pertama kita buat include-nya huruf besar semua, include stream. Kemudian kita mau pakai include conio.h. Kita masukkan lagi include human. Setelah itu kita buat using namespace-nya std. Kita masukkan in main, buka kurung, masukkan integer datanya. Ini data array, berapa panjang data arraynya, ada 10. Kemudian integer x masukkan, kemudian integer cari data, yang posisi dengan awal, akhir, proses. Sini kita memakai boil, berhenti sama dengan false, maka dia berhenti sama dengan false. Dia akan berhenti jika false. Kemudian kita buat inputannya, inputan data, masukkan data, jumlah data, kemudian sin data x. Kemudian kita minta lagi inputan input data, kita kasih jarak, inputkan data. Kita buat perulangan for integer i sama dengan 0, i sama dengan 0, dan i lebih kecil dari x, i plus plus. Setelah itu kita buka, kita tampilkan sin data.
data dari I tadi, dari array I. Setelah itu kita cout-kan data yang berapa banyak data itu tadi. Data ya, data. Kemudian kita melakukan perulangan for integer I sama dengan 0, I kecil dari X, kemudian I plus plus. Ini kita cout. S2 ini jaraknya aja ini, kita bisa buat 3 yang mau kita tampilkan I. Ini kita kasih jarak lagi n9. Habis itu masukkan data yang ingin dicari, data yang ingin dicari dalam indeks. Kemudian kita tampilkan di sini. Kita masuk integer, kita berikan initial variable cari data. Dan kita masuk ke while berhenti tidak sama dengan benar, true. Buka kurung, dilakukan proses sortingnya berapa kali, ini proses plus. Kemudian kita ingin cari posisi sama dengan rumusnya cari data yang ingin kita cari, kemudian dikurang data awal. Oke, ini di array awal, kemudian dikali akhir awal, dikali akhir kurang awal, kemudian dibagi lagi dengan data akhir dan data awal.
akhir. Kurang data awal. Oke, kemudian ditambah dengan data awal. Tuh. Kita buat decisionnya if data posisi tadi udah kita cari, posisi sama dengan data yang kita cari, cari data, kemudian kita buka, kita coutkan data, kemudian kita masukkan integer cari data, kita panggil dia cari data, masukkan lagi tulisan data pada posisi indeks ke, kemudian kita panggil lagi posisi line, kemudian kita tampilkan lagi proses pencarian, ada sebanyak, ini yang proses plus tadi, sebanyak proses inline. Nah, itu sini ada keterangan berhenti dengan true. Jika dari ini data posisi sama dengan cari data, maka dia berubah jadi berhenti sama dengan true. Jika tidak, maka kita buat di sini else, maka data posisi kecil dari cari data, buka kurung, data awal sama dengan posisi tambah 1, ini tambah 1 data awal ya, posisi tambah 1. Kemudian kita buat else lagi, else if langsung else. Oke, kemudian cout data, ini kalau data tidak ditemukan ya,
langsung else, kemudian kita panggil cari data, kemudian kita buat lagi tidak ditemukan. Kita kasih K, berhenti, tidak ditemukan. Maka berhenti sama dengan true, sama kayak ini tadi. Kemudian sini kita return coba kita file posisi awal, sini before, coba kita lihat. Kurang data awal. Data posisi tinggalan hurufnya else, nah jalan masukkan jumlah data 10, inputkan data. Oke, kita masukkan ini data. Salah, gimana itu yang salah? Sama dengan cari data. Ternyata di sini kita kan ada awal, tadi ada awal akhir proses. Ini belum kita masukkan. Di shout data yang dicari di sini masukkan awal sama dengan 0, kemudian 0, akhir sama dengan banyaknya data, berarti X kurang 1 karena array 5
mulai dari 0. Kemudian proses dengan 0. Coba kita run. Masih salah. Berhenti. Ternyata tadi salahnya di ini, awal proses tadi. Sini tadi salah, kita tidak memasukkan ini. Setelah itu coba kita 10 data yang ingin kita cari itu berapa coba? 5 sini. Cara kerja dari program ini adalah untuk menampilkan inputan data, kemudian ini juga menampilkan. Nah, di sini awal sama dengan data yang ingin dicari dalam indeks. Kemudian awal sama dengan 0, akhir dengan banyaknya value dikurang 1. Kemudian proses ini banyaknya panjang data array. Ini proses sama dengan 0. While berhenti tidak sama dengan true, maka jumlah data kurang 1. Kemudian ini proses ini adalah berapa kali melakukan sorting itu. Kemudian kita masuk mencari posisi sama dengan cari data. Cari data berarti data yang kita cari adalah 5 dikurang data awal itu 0, kemudian dikali akhir dan awal, kali akhir itu 9, kemudian dikurang awal 0. Setelah itu dibagi dengan data akhir kurang data awal. Data akhir itu 9 dan kurang awal 0. Kemudian ditambah awal, tambah awal itu 0. Maka posisi dari hasil perhitungannya adalah 5. Nah, ini 5 kali 9 45, bagi 9 dan 5. 45 bagi 9 dan 5. Kemudian kita lihat di sini ada session. Jika data posisi sama dengan, jika data posisi tadi ini ada 5, ini posisi ada 5. Jika data posisi 5 sama dengan data yang dicari, cari data
Kita ingin mencari data 5 tadi, 5. Cari data 5. Maka kita menampilkan, kemudian berhenti sama dengan true. Dia memiliki, sekarang dia berhenti sama dengan true. Setelah itu kita tidak ke sini karena sudah benar, tidak ke sini, tidak ke sini. Kemudian kembali lagi ke while, karena di sini tadi while berhenti tidak sama dengan true, sementara di sini berhenti sama dengan true. Sini berhenti tidak sama dengan true, sementara di sini tadi berhenti sama dengan true, berarti jawabannya false. Oke, berhenti, selesai. Maka kembali ke return. Selesailah sudah proses interpolationnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.